Beberapa waktu terakhir harga beras di pasaran melonjak naik hingga menguras isi dompet. Meski cuaca ekstrim pemicu gagal panen tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah sebelumnya sudah memastikan stok beras nasional melimpah. Lantas kenapa harga beras tetap mahal? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Teman-teman sadar tidak bahwa akhir-akhir ini ada satu fenomena yang anomali ya. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo berhasil mencapai swasembada beras. Dan kita tahu bahwa salah satu aktor yang sangat berperan di sini adalah kehadiran dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Jadi memang kita harus akui bahwa Menteri Amran ini secara prestasi sangat luar biasa. Kita salut. Kenapa? Itu tadi. Menteri Pertanian berhasil mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dari Presiden untuk mengejar swasembada pangan, dan itu berhasil. Bahkan lebih cepat dari apa yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Ini tentu membanggakan teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa swasembada pangan di Indonesia itu sebelum ini terjadi itu tahun 1984. Di saat itu masih di zaman eranya Presiden Soeharto ya. Dan setelah itu ya sudah, kita tidak pernah lagi mencapai posisi swasembada pangan. Tentu ini prestasi yang diraih oleh Presiden Prabowo. Ini sangat luar biasa. Sebab apa? Ketika tahun itu, di tahun 1984, ya penduduk Indonesia masih di kisaran angka 170 juta. Tetapi hari ini penduduk Indonesia itu sudah 270 juta lebih. Artinya masyarakat Indonesia yang harus makan itu ada 270 juta mulut. Nah, dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, ternyata pemerintah berhasil swasembada pangan itu luar biasa. Apalagi kita tahu area lahan pertanian itu di daerah Jawa utamanya, itu kan sebenarnya sudah banyak yang beralih fungsi dari yang dulunya sawah, kemudian menjadi perumahan karena dijual. Kenapa dijual? Ya karena memang kemarin-kemarin itu sebagai petani, tidak ada yang bisa dirasakan kesejahteraannya. Sebab apa? Ya kita tahu bahwa jadi petani itu kalau di Indonesia ya untuk jadi sejahtera itu sangat sulit. Maka dari itu banyak orang yang akhirnya meninggalkan tanah pertaniannya, lebih memilih untuk dijual atau dialihfungsikan ke usaha atau ke bidang yang lebih menguntungkan. Tapi ada satu anomali. Kenapa ketika stok melimpah justru harganya naik? Ini sesuatu yang sangat tidak wajar. Nah, sempat banyak orang berpikir bahwa apakah ini ada rencana atau permainan dari mafia beras yang selama ini mereka terbiasa impor, kemudian ketika Menteri Pertanian itu berhasil melakukan kerja yang luar biasa sehingga terjadi swasembada pangan, akhirnya mereka tidak bisa lagi untuk impor beras. Sempat juga terjadi dugaan-dugaan seperti itu. Apakah ini ada kerja dari oknum tertentu yang memainkan harga sehingga nanti tujuannya kita harus membuka keran impor supaya harga beras kembali stabil. Namun itu tadi tidak masuk akal karena stok beras melimpah. Nah, ini kan jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih persoalannya sehingga beras ini harganya terus meningkat sementara stok pangan nasional itu sebenarnya dalam kondisi yang surplus. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton terus sampai video ini selesai. Oke guys, jadi gini, kita untuk bisa memahami ini, kita mesti kembali lagi ke satu masa di mana waktu itu Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat, saat itu masih menjadi anggota DPR RI, beliau melakukan kritik keras kepada Bulog, yang intinya
beliau itu bingung, sebenarnya Bulog ini gimana sih? Membeli beras tidak bisa, menjual beras pun juga tidak bisa. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Sebab memang kita tahulah Bulog itu waktu itu ya, ketika membeli gabah dari petani, itu harganya selalu lebih rendah dari harga pasaran. Jadi ketika masa panen tiba, Bulog itu membeli berasnya, itu harganya ya selalu lebih rendah. Sementara tengkulak-tengkulak itu bisa memberi harga lebih tinggi. Apa dampak yang akhirnya ditimbulkan dari sini? Bulog dalam menyerap gabah kering dari masyarakat ya sangat sedikit. Di satu sisi petani-petani itu pun akhirnya lebih memilih menjual gabahnya kepada tengkulak yang berani memberikan harga lebih baik. Proses seperti ini kan sebenarnya sudah berjalan belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Maka dari itu kita tidak heran ketika distribusi beras di pasaran secara nasional itu kan berdasarkan data, ternyata 80% lebih itu justru dikuasai oleh sektor swasta. Sementara Bulog sendiri hanya menguasai sekitar sisanya 20% saja, bahkan tidak sampai 20%. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi, karena Bulog ketika menyerap gabah dari petani, dia tidak mau memberikan harga yang baik, sehingga petani lebih memilih ke tengkulak, kemudian atau ke pedagang besar daerah tersebut. Nah, di satu sisi akhirnya beras-beras yang dibeli oleh tengkulak itu pun juga mereka distribusikan ke pasar-pasar, ke toko-toko, mungkin ke toko kelontong, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Itu kemudian ada juga yang masuk ke minimarket, supermarket. Itu kan semua yang jalur distribusi yang membuat itu adalah ya pedagang-pedagang swasta, tengkulak-tengkulak swasta, mereka yang akhirnya membangun jaringan distribusi dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ketika pada akhirnya di zaman pemerintahan Presiden Prabowo, memang kita harus akui bahwa Presiden Prabowo sudah menjanjikan waktu itu bahwa petani harus sejahtera. Petani harus mendapatkan hasil yang baik dari hasil jerih payahnya, dari ketika masa panen mereka harus memperoleh hasil yang layak. Dan ini terbukti. Nah, kita bisa melihat data, teman-teman, bahwa hari-hari ini gabah kering dari petani yang ketika setelah panen itu Bulog beli di harga sekitar 6.500-an. Bahkan mungkin di beberapa daerah itu bisa harganya lebih tinggi. Tapi berdasarkan data di sini ya, itu ditetapkan harga pembelian dari pemerintah itu senilai 6.500. Ini tentu satu hal yang sangat menyenangkan bagi petani, sebab ya dengan kondisi hari ini petani kita makmur. Kenapa? Kita tahu di 2021 itu saja harga gabah panen yang dibeli oleh Bulog itu masih di kisaran angka 3.000-an. Jadi kan ini sudah meningkat 100% lebih. Dari harga pembelian yang dilakukan oleh Bulog yang tinggi, otomatis saat ini petani lebih memilih menjual berasnya ke Bulog daripada menjual ke tengkulak. Nah, itu sudah hukum alam, di mana pihak yang memberikan harga penawaran yang lebih tinggi otomatis pemilik barang akan menjual kepada pihak tersebut. Bulog berhasil membeli gabah dengan harga yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Bulog mempunyai stok yang sangat banyak. Bahkan yaitu tadi, stoknya melimpah sampai dalam posisi swasembada pangan. Tetapi di sini ada itu tadi, situasi yang kemungkinan ini tidak terpantau atau kemungkinan ini tidak terprediksi sebelumnya, bahwa selama ini peredaran atau distribusi beras itu kan 80% dilakukan oleh sektor swasta. Tetapi ketika petani lebih memilih menjual berasnya kepada Bulog, otomatis ya kita tahu peredaran beras di sektor swasta, tengkulak-tengkulak nggak kebagian berasnya. Kemudian
distributor beras juga karena tidak ada gabah yang dibeli oleh tengkulak, akhirnya mereka secara barang yang beredar di pasaran itu menjadi lebih sedikit. Nah, otomatis hukum ekonomi juga berlaku. Maka dari itu, harga beras itu cenderung naik di market. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan baru. Ketika Bulog itu berhasil dalam mengumpulkan atau stok pangannya itu melimpah, ini kan yang menjadi PR bahwa sebenarnya Bulog ini kan selama ini untuk urusan mendistribusikan beras, ini kan bukan bidangnya, sebenarnya bukan keahliannya di situ. Karena kita tahu Bulog ini kan BUMN. Jadi ketika distribusi beras, ya dia biasanya distribusi beras itu ketika ada operasi pasar, ketika ada bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Ya seperti itulah tugas dari Bulog yang selama ini kita tahu. Ini bisa dilihat kok dari ketika misalnya teman-teman ke minimarket atau ke pasar atau ke supermarket sekalipun, berapa banyak teman-teman itu bisa melihat kemasan beras atau entah itu yang 5 kilo, entah yang 10 kilo atau yang karungan, yang labelnya itu Bulog. Kan rata-rata ada merek A, B, C, D, E, macam-macam. Bulog ini kan bukan distributor beras yang profesional seperti retail yang mereka sudah menguasai bagaimana pasarnya, bagaimana link-link marketnya, bagaimana distribusi ke grosir, ke toko besar, kemudian ke toko kecil, kemudian ke warung-warung. Itu kan Bulog tidak mempunyai rantai distribusi seperti ini. Yang punya adalah sektor swasta. Nah, ketika sektor swasta tidak memiliki barang, ya otomatis harga di pasaran ini kan menjadi terus naik. Maka dari itu ini menjadi PR yang sangat mendesak bagi pemerintah untuk mengatasi bagaimana Bulog itu bisa mendistribusikan beras yang dimilikinya. Nah, ini kembali lagi kepada tadi apa yang diingatkan oleh Deddy Mulyadi. Jadi memang saya salut ya dengan Deddy Mulyadi ini. Beliau sosok yang komplit, pernah jadi bupati, pernah jadi anggota dewan, kemudian sekarang menjadi gubernur. Tahu betul bagaimana permasalahan di akar rumput, juga bagaimana permasalahan di tingkatan atas. Beli beras nggak bisa, ketika disuruh jualan beras itu juga nggak bisa, jadinya kan membingungkan. Nah, saat ini permasalahan Bulog dalam beli gabah itu sudah diatasi ketika dia bisa membeli harga gabah kering dari petani itu sudah dengan harga yang baik, karena memang itu sudah kebijakan Prabowo yang kita harus akui itu sangat bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana distribusi yang sudah dimiliki, karena beras itu kan kita tahu memiliki masa edar juga. Kalau terlalu lama ditumpuk di dalam gudang berbulan-bulan bahkan setahun lebih, wah ini lama-lama ya kualitasnya akan menurun. Mungkin kalau teman-teman tahu dulu di tahun 2015 ketika program bantuan sosial dari pemerintahan Pak Jokowi yang awal-awal di sekitar tahun 2015-2016an, itu kan ada yang sampai ke desa-desa, termasuk di desa saya. Itu ada yang berasnya itu sampai ada kutunya karena saking lamanya ditaruh di dalam gudang. Yaitu tadi, karena memang problem dari Bulog ini adalah kesulitan dalam mendistribusikan beras yang dimilikinya. Maka dari itu, ini menjadi alarm yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Jangan sampai nanti kinerja dari Menteri Amran Sulaiman yang sudah begitu luar biasa, prestasi yang gemilang itu justru menjadi bencana, di mana punya stok beras yang melimpah, tetapi beras di pasaran kosong dan harganya melambung tinggi. Karena kalau ini tidak segera diatasi,
Wah, ini nanti otomatis masyarakat semakin teriak-teriak. Memang ini dilematis ketika pemerintah ingin mensejahterakan petani, tetapi di satu sisi pemerintah juga tidak memperhatikan bahwa Bulog ini bukanlah perusahaan yang profesional dalam urusan distribusi beras. Karena selama ini distribusi beras yang dilakukan itu justru dikuasai oleh sektor swasta. Tetapi swasta bisa menguasai pun juga karena ada andil dulu di tahun-tahun yang dulu sebelum ini. Bulog itu ketika membeli beras ya kadang seenaknya saja, sehingga petani itu tidak bisa merasakan kesejahteraan. Otomatis ketika swasta berani membeli harga dengan lebih baik, ya petani memilih kepada swasta. Ini menjadi suatu ironi ketika sebuah prestasi kita banggakan, tetapi ini menyimpan bahaya yang besar. Ibaratnya ini seperti bom waktu. Kalau sampai nanti beras menumpuk, pemerintah tidak bisa mengedarkan, tidak bisa mendistribusikan, ya sulit. Karena misalkan pun itu nanti ya, misalkan mau kerjasama dengan swasta, ini juga Bulog juga kesulitan ketika mau menjual dengan harga yang sesuai pasaran yang ditetapkan oleh pemerintah, sulit juga. Kenapa? Karena Bulog dalam membeli harga gabah kering panen itu sudah tinggi. Otomatis ketika nanti dihitung biaya produksi ataupun biaya pengepakan dari biaya sampai nanti siap edar, itu kan harga pokok produksinya ada hitungannya. Dan ini yang menjadi beban. Belum lagi kalaupun nanti Bulog itu mau menjual dengan harga di bawah standar yang ditetapkan, wah itu karena dia perusahaan BUMN menimbulkan permasalahan yang baru secara hukum. Maka dari itu ini sesuatu yang dilematis, karena kita tahu beras ini adalah kebutuhan pokok. Setiap orang setiap hari perlu makan, dan ketika harga beras nanti semakin tidak terjangkau, ini otomatis masyarakat akan terus berteriak, dan ini semakin ke depan itu efeknya justru tidak baik kalau seperti ini tidak segera diatasi. Bayangkan apa kata orang, swasembada pangan, swasembada beras, tapi harga berasnya semakin mahal, bahkan bisa jadi nanti stok beras di pasaran itu benar-benar bisa sulit, sehingga harga beras menjadi semakin tak terkendali. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Nanti bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa tulis juga di kolom komentar berapa harga beras di daerah kalian masing-masing. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.